Salve, Kak Yahya Waluh nih kenapa? Nggak tahu, tanya aja. Sudah berpulang menemui juru selamat kita yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat ya, beliau juga akan dihakimi sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan hanya mati untuk sekali dan langsung dihakimi. Jadi tidak ada menunggu-nunggu. Jadi beliau langsung bertemu dengan hakim yang adil, juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya Protestan coba jelaskan kalau surga hanya ada dalam gereja Katolik. Kalau gereja Katolik mengajarkan surga hanya ada di dalam gereja Katolik, harusnya kalian nggak usah, yang di luar gereja Katolik nggak usah kepanasan. Sama seperti kalian mengklaim kalian akan masuk ke dalam surga, maka orang lain juga kalau misalkan dikatakan marah sama kalian juga pasti kalian akan mikir ya udah ini kan pendapat saya. Tapi yang menjadi perbedaan adalah gereja Katolik menegaskan bahwa surga hanya bisa dicapai melalui gerejanya, itu berdasarkan otoritas Alkitab dan juga magisterium disertai dengan data-data patristik dan tradisi suci. Jadi so far ketika ada orang yang mempermasalahkan kenapa hanya gereja Katolik mengklaim dirinya sebagai ajaran yang masuk ke dalam surga, ya why not? Kamu beriman sesuatu tapi kamu tidak diberikan reward untuk apa? Betul nggak? Kalau misalkan Islam mengklaim mereka masuk surga, terus kenapa kamu hanya marah kepada dalam gereja Katolik gitu loh? Kalau kamu marah dengan gereja Katolik berarti kamu marah kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang menjanjikan bahwa Allah mau tidak akan menguasai gerejanya kok. Artinya apa? Artinya bahwa surga sendiri yang akan menaungi gerejanya. Itu sebab kenapa mati-matian bapak-bapak gereja di abad pertama selalu menegaskan jangan pernah berpisah dari uskup dan dari gereja. Itu sebab karena apa? Karena supaya kita tetap berada dalam keselamatan yang satu. Karena Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Begitu ya. Jadi tidak ada kemudian kebingungan di situ ketika teman-teman dari Protestan atau Ortodoks atau bahkan teman-teman di luar daripada kekristenan mendengar ekstra ecclesiam nulla salus di luar gereja tidak ada keselamatan, ya saya rasa itu penegasan ulang. Begitu. Naikkan Islam Joseph nggak ada Islam di sini. Susah. Islam naik ke room Joseph itu mereka takut. Bukan saya overclaim lah. Coba tanya sama moderator saya, teman-teman yang membantu juga untuk mengatur jalannya live ini. Persentase Islam di room Joseph memang banyak, cukup banyak, sama beneran. Nggak takut, nggak ada mereka. Apakah baptis menyelamatkan Kak? Yes. Ketika Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Yohanes, jika engkau tidak terlahir kembali dari air dan roh, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah Tuhan Yesus berkata-kata hanya dalam perumpamaan? Tidak. Tuhan Yesus berkata-kata dalam makna yang sesungguhnya. Jika kamu tidak dibaptis, tidak memberi dirimu untuk dibaptis, kamu tidak akan selamat. Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Injil Markus, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Barang siapa tidak, ia akan binasa. So it's very clear ya dari Tuhan kita Yesus Kristus bahwa baptisan itu bukan hanya sekedar simbol. Baptisan adalah sarana keselamatan kita. Itu karena dengan baptisan ketika kita melihat dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus 3 ayat 19. Ayat 21 ya. Nih kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke sebentar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21 baca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita pun dibaptis itu keselamatan. Sama seperti air bah. Jadi baptisan itu adalah sarana untuk keselamatan. Sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 21, juga dalam Injil Markus yang tadi saya sebutkan dan dalam Injil Yohanes. Ya, Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan selamat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Begitu, jadi baptisan bukan sekedar simbol ya. Juga data-data patristik seperti bapak-bapak gereja mengajarkan bahwa baptisan itu sebagai sarana keselamatan. Ya, seperti itu. Yohanes 3 ayat 3 tuh. Ya. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti baptisan itu keselamatan. Gitu. Salve. Siap-siap kedatangan Imam Mahdi. Tidak ada Imam Mahdi, yang ada hanyalah Tuhan Yesus.
Allah yang dimaksud itu Allah siapakah? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus. Berarti Yohanes 3:16 itu cuma berlaku buat Katolik aja ya? Kalau kamu menerima keselamatan, kamu dibaptis dalam gereja Katolik ya? Halo Bang Joseph. Halo. Salve Bang Joseph. Ya, salve. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Jadi gini Bang, saya kan ini di KTP masih Islam ya, tapi udah sering ikut misa, udah ke Gua Maria juga. Saya mau tanya kalau Allah Bapa Maha Kuasa itu kenapa beliau perlu menurunkan Yesus Kristus yang putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita Bang? Kenapa nggak beliau aja langsung gitu Bang? Kenapa nggak Allah Bapa saja yang turun ke dunia gitu? Iya, ya mungkin gitu. Kenapa perlu pakai Yesus Kristus sebagai perantaranya? Oke, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Alkitab sedari mula dalam perjanjian lama, Allah Bapa adalah figur atau pribadi yang memang tidak dapat tergapai oleh manusia. Makanya dia menjadikan Yesus Kristus putranya yang tunggal sebagai perantara. Itu sebab dalam 1 Timotius 3 ayat yang kelima dikatakan sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kamu tidak akan mampu sampai kepada Allah Sang Bapa. Kenapa? Yesus sendiri juga yang ngomong. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Artinya sangat clear bahwa Allah Sang Bapa itu bukanlah pribadi yang dapat digapai oleh manusia, tetapi pribadi yang tersembunyi, transcendent. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 16 juga tertulis, dialah satu-satunya terang tak terhampiri yang tidak takluk kepada maut. Ya, tidak akan ada satupun pengetahuan yang mampu menyelaminya. Itulah kuasa Allah Sang Bapa. Itu sebab Allah Sang Bapa, kenapa Allah Bapa tidak langsung turun? Ya karena memang sedari mula Allah Sang Bapa itu figur atau pribadi dalam Allah Tritunggal yang tidak mampu dihampiri oleh manusia, yang disebut dengan istilahnya transcendent. Begitu bro. Berarti karena saking besar kuasanya beliau gitu ya Bang, simpelnya. Iya, dalam artian ya karena karena Allah Sang Bapa itu kalau misalnya dikatakan bukan dia yang turun, karena memang pribadi Allah Putra yang menjadi manusia itulah yang menjadi pertanda yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14. Jadi firman Allah. Jadi memang sudah dinubuatkan bro, bukan Allah Bapa sendiri. Kalau kamu lihat dalam Yesaya 53, di situ tertulis bukan Allah Sang Bapa, melainkan firman-Nya yang diutus. Nih, kita lihat dalam Yesaya 53 ya. Yesaya 53. Yesaya. Yesaya 53 ya. Nah, Yesaya 53 ya. Ayat yang Yesaya 55 ya, ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 kita baca. Demikianlah firmanku, perhatikan firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi dalam artian bahwa ketika Sang Firman diutus oleh Allah Bapa itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 55 salah satunya ayat 11. Jadi bukan Allah Sang Bapa sendiri yang turun ke dunia, melainkan firman-Nya yang telah Ia utus kemudian melaksanakan apa yang ku kehendaki. Makanya ketika Tuhan Yesus ngomong dalam Yohanes 5 ayat 30, ketika di dalam polemik Islam mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apapun karena dia menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa Sang Firman diutus oleh Allah Bapa untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apapun tidak terpisahkan. Namun dalam rancangan keselamatan, pribadi yang berinkarnasi menjadi daging itu adalah Sang Putra Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman. Bukan Allah Sang Bapa ataupun Roh Kudus. Karena dalam perjanjian lama yang dinubuatkan adalah firman-Nya, Logos. Bukan Sang Bapa atau Roh Kudus yang menjadi manusia. Ya bro? Oke, makasih ya Bang Joseph. Salve Bang, izin turun ya, udah terjawab. Ya. Semangat ya bro. By the way, kamu berarti udah di atas 18 tahun ya umurmu ya? Udah, puji Tuhan udah. Udah, berarti tinggal mendaftar katekumen ya, katekisasi ya? Ya, saya niatnya mau katekumen diem-diem malahan Bang. Oh nggak apa-apa, itu hak kamu. Kalau kamu masih berpikir memantapkan hati nggak jadi masalah, karena tidak ada paksaan untuk menjadi pengikut Kristus. Justru Yesus Kristus
berkata berulang-ulang untuk menjadi pengikutnya harus siap sedia, harus memanggul salib, itu perlu persiapan, persiapan mental, persiapan fisik. Jadi saya bukan bermaksud memburu-buruin kamu ya untuk daftar katekumen. Saya cuma sekedar bertanya aja. Tapi ya, so far kami di sini semua sebagai pengikut Kristus mendoakan kamu ya supaya kamu tetap teguh dalam Kristus, dan ketika nantinya sudah tiba kamu katekumen dan resmi dibaptis, kita percaya bahwa kalaupun keluarga kamu menolak atau kalaupun keluarga kamu belum menerima Kristus, kita percaya pada suatu firman, satu jiwa diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Ya bro ya, tetap teguh dalam Ya. Kristus bro. Tuhan Yesus Makasih ya bang ya, salve bang. salve juga bro. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ya semakin banyak orang-orang yang sadar bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Teman-teman yang baru bergabung, shalom ya, selamat siang. Mohon bantu tap-tap layar ya teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya. Love Orange ya teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Yani, Tuhan Yesus berkati. Kak Trom, kau lari dari SB. Enggak, saya nggak lari, saya bahkan menantang kembali. Saya sudah bilang Bang Superboy, saya sudah bilang sama Chrisley kalau mau ulang-ulang, tapi nggak ada jawaban sampai sekarang. Saya kan sudah bilang sama Superboy, sama Timotius Al-Awal itu, saya sudah bilang kok di WhatsApp, mau bukti. Saya bilang langsung, detik itu juga saya bilang di sini mati listrik. Oh, kamu itu Islam ya. Suka sekali kamu kalau misalkan ada yang sejenis ya. Sampah sama sampah ya. Tahu kan? Sampah itu ada berapa jenis, tahu kan? Yang satu recycle, yang satu residu, sisa-sisa, itu kamu. Yang recycle itu Oneness, Oneness itu recycle, mendaur ulang sampah yang telah dibuang oleh gereja, ya. Tapi bedanya kalau recycle itu kan ada value, ada nilai. Kalau dia enggak, tetap jadi sampah, ya. Sisa-sisa, benar-benar sampah ya sampah, dipungut jadi sampah gitu, ya. Kamu diskusi sama saya, kamu bawa teman-teman Onenessmu atau kamu Islam, kamu bawa, jangan menyerupai, ya. Jangan kabur ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Halo, Pak Haryadi Jerry, selamat siang. Halo abangku, Bang Ya. Joseph. Shalom. Dari Islam atau dari... Shalom bang. Ya, shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Saya dari Muslim bang. Dari Islam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Abang dulu bukan mau nanya soal ini sih, soal apa namanya kita Alkitab atau Quran, tapi lebih ke pengalamannya abang aja. Oke. Yang saya demo waktu lalu itu loh bang. DM waktu lalu. Apa tuh isi DM-nya? Oh. Saya agak lupa. DM-nya tuh, abang dulu ke Katoliknya dulu itu, backgroundnya itu dulu keluarganya Muslim atau bagaimana? Atau Ya, ada yang Katolik? Saya Muslim, saya sepenuhnya Islam. Keluarga saya masih sampai dengan detik ini Islam. Terima kasih Kak Sekali. Berarti keluarga besar ya, ayah ibu ya? Iya, keluarga besar, ayah ibu, nenek kakek. Berarti Katolik abang aja berarti? Iya. Soon to be. Menyusul mereka. Boleh bang share pengalamannya kenapa bisa pindah ke Katolik? Ini tanya kesaksian dong. Ya, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa bang ya? Nggak apa-apa. Kalau saya kebalikannya bang, kalau saya yang keluarga besar Katolik bang. Oh, keluarga besar Katolik. Oh, dari keuskupan mana bro sebelumnya kalau boleh tahu? Aku dulu di Bekasi. Gerejaku dulu di Santo Arnoldus. Oh, Santo Arnoldus. Oke, dari saya dulu ya, nanti saya tanya balik kenapa kamu meninggalkan Kristus dan gerejanya. Kenapa meninggalkan keselamatan? Iya bang. Iya. Jadi, Oke. jadi gini ya, saya di pandangan Islam, saya pernah dengan analogi gini. Islam, ketika naik room saya, itu kebanyakan dari mereka, they do not nothing about Islam. Ya, nggak tahu apapun tentang Islam. Mereka ditanya mengenai basic-basic dasar-dasar Islam, kebanyakan dari mereka akan berbicara, oh saya baru tahu, tolong jadikan ini PR. Bahkan kemarin bang, kalau saya boleh cerita sedikit, flashback ulang, kemarin malam, ya teman-teman jadi saksi kan, ada yang nonton kan kemarin malam saya live, ada Islam, saya cuma minta tolong bukakan surah Al-Ma'idah, jawabannya apa? Oh itu kitab Kristen ya, padahal dia Islam. Sampai di detik saya diskusi sama dia, umur kita nggak jauh beda, saya umurnya 20, dia umurnya 23, 24-an lah kira-kira. Dia bilang Al-Ma'idah apakah surat Kristen, kitab Kristen? Ini fakta loh.
Tidak ada Islam yang bisa berpikir dan belajar mengenai keislamannya dengan baik dan benar. Meskipun banyak di luar sana ustadz-ustadz kondang yang sekarang di sosial media lagi rame-ramenya dengan fenomena-fenomena hijrah. Iris kuping saya, nggak lama dari situ mereka akan kembali ke setelan pabrik. Saya ngomong ini berdasarkan pengalaman pribadi. Salah satu anggota keluarga saya, perempuan loh ya, perempuan. Adik sepupu saya, itu dia sok-sokan hijrah. Nih, pakai ini, nadar, perempuan, tutupan. Gak lama dari situ pacaran, buka, aurat. Saya tanya kenapa? Bosen ya? Saya bilang gitu. Apa? Karena di dalam keyakinan yang kamu imani sekarang dan yang saya imani dulu, tidak ada ketetapan yang pasti, tidak ada keselamatan yang pasti. Saya bisa katakan kalian sekarang lihatlah anak muda yang sekarang, di ajaran mereka ada nggak yang sadar, ada nggak yang aware dengan ajaran agamanya? Tidak ada. Mereka semua telah melihat fakta. Salah satunya contoh ya, kalau kita berbicara dari sudut pandang yang mungkin menurut teman-teman agak nyeleneh. Salah satunya film Walid. Yang kebanyakan orang akan berpikir, itu cuma film, Tapi banyak dari film itu, banyak yang akhirnya speak up. Betul nggak? Dengan peristiwa-peristiwa skandal-skandal. Betul nggak? Banyak yang sadar. Dan tadi, sebelum Pak Haryadi naik tadi kan ada tuh, si Pandu, salah satunya. Dia naik diskusi sama saya, dia cerita pengalaman dia di DM. Yang kurang lebih dia ulangi pertegas di live tadi. Bahwa dia KTP-nya masih Islam. Dia lahir secara Islam, tapi dia sudah lama mengikuti misa, perayaan Ekaristi. Artinya apa? Kalau disurvei, banyak anak muda yang zaman sekarang di ajaran Islam sudah semakin sadar. Bahkan Pak, kemarin kalau boleh saya cerita lagi, saya tambahkan lagi dengan pengalaman yang sesuai dengan realita loh ya. Tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat. Beberapa waktu lalu, 2 hari atau 3 hari lalu ketika saya live, betul nggak teman-teman? Yang saya diskusi sama ibu-ibu, namanya Siti Khadijah. Yang dia open cam, ibu-ibu itu. Dia bilang apa? Di live itu dia bilang, kalau saya kebanyakan berpikir, saya seperti kamu. Saya jadi murtad. Coba Mas, kamu pikirkan itu. Kalimat seperti itu. Masa berpikir bisa jadi murtad? Bahkan dia berani bilang loh, kita beragama tidak menggunakan akal, betul nggak teman-teman? Kita beragama, kita nggak pakai akal, kata dia. Berani dia ngomong seperti itu di depan 1000 orang yang nonton, bayangin. Kita semua ketawa loh. Artinya apa? Artinya kalau Mas buka sekarang, contoh nih, saya selain menceritakan sharing pengalaman, saya kembali juga mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Selama saya jadi Islam, selama saya pernah mengalami yang namanya cekcok dengan keluarga, saya dimediasi dengan ustadz dan seterusnya, saya tidak menemukan jawaban yang pas, jawaban yang pasti mengenai iman. Karena gini, beriman itu tidak hanya menemukan kedamaian dan kebenaran. Perhatikan, apalagi hanya kebaikan. Kalau Anda beriman dengan alasan semua ajaran atau semua agama mengajarkan kebaikan, Anda keliru, Anda binasa. Kenapa? Karena orang ateis pun, satanis pun berkata mereka juga mengajarkan kebaikan. Anda lihat Steve Jobs, Anda lihat Stephen Hawking, tidak terlalu religius tapi dia baik, mengajarkan kebaikan, berkontribusi lebih besar dari mayoritas Islam di Indonesia. Betul? Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia mengajarkan kebaikan. Artinya apa? Kalau kamu meninggalkan Kristus hanya dengan alasan semua agama mengajarkan kebaikan, kamu salah. Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau berbicara kebenaran, kebenaran itu sudah pasti mengajarkan di dalamnya kebaikan. Kenapa? Karena saya bisa jamin sendiri ketika Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah kebenaran, kamu lihat pribadi Yesus. Apakah pernah Yesus mengajarkan tentang tindakan tercela? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada Tuhan Yesus mengajarkan tindakan tercela. Apakah selama ini polemik-polemik Islam mengajarkan, contoh dia mengutip-ngutip ayat ketika Tuhan Yesus mengajarkan pengikutnya untuk membeli pedang. Kamu baca di ayat berikutnya. Ketika para murid, guru, ada 2 pedang. Tuhan Yesus katakan apa? Itu sudah cukup. Tuhan Yesus tidak mengajarkan 12 murid masing-masing mereka memegang pedang. Artinya apa? Berdasarkan peristiwa tersebut, yang terjadi hanyalah kesalahpahaman dalam memahami Alkitab selama ini oleh orang-orang Islam. Shame on you Islam. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini, kalian masih denial. Kamu boleh bandingkan dengan peristiwa-peristiwa Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, atau apapun itu. Yang kamu kaitkan, itu agamanya apa? Ini agamanya apa? Tapi pernah nggak mereka mengatasnamakan Kristus ketika mereka melakukan tindakan kekerasan? Never. Kamu tahu Mr. H saya nggak berani sebut namanya secara vulgar ya, takut ke-trigger TikTok. Kamu tahu Mr. Hitler?
Kamu tahu, sekalipun dia lahir dan tumbuh menjadi orang Katolik, selama dia menjadi diktator dan menjadi dalang atas kekacauan, chaos dan seterusnya, dia justru menekan dan menyerang gereja Katolik. Kenapa? Karena kalau dia memakai prinsip gereja Katolik tidak pernah mengajarkan peperangan. Yang ada adalah pertahanan. Itu sebab kalau kamu mau mengungkit tentang perang salib dan seterusnya, itu terjadi kenapa? Karena selama ratusan tahun gereja diam ketika tanah suci diambil dan dirampas, diambil alih oleh Islam. Dan kamu tahu faktanya apa? Di dalam surah At-Taubah ayat 29, kamu buka tafsirnya Ibnu Katsir, itulah yang terjadi di tanah suci semasa Islam menguasai wilayah itu. Apa yang terjadi kalau kamu pengen tahu? Sekali lagi, saya sebutkan datanya, referensinya. Kamu buka surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Al-Quran, ayat 29. Kamu buka website tafsir Ibnu Katsir, kamu buka di situ. Penjelasannya, tafsirnya, hadisnya disertai di situ. Itu tanah suci, hampir-hampir gereja diubah semua jadi masjid. Itu yang terjadi. Makanya adanya crusade, adanya perang salib. Jadi tidak pernah gereja memulai secara perang. Apalagi kalau kamu sebagai seorang Katolik sejati, kalau kamu belajar santo-santa, bapak-bapak gereja, mereka semua tidak ada yang menggunakan pedang ketika mereka memberitakan Kristus. Sekalipun Paulus loh, ketika dia bertobat, sebelumnya dia bertobat, dia menjadi seorang yang penuh, bukan hampir malah, menghilangkan telinga salah satu hamba imam besar. Di dalam Matius 26 ayat 52, Matius 24 ayat 52, Petrus bertobat dan akhir hidupnya apa? Dia disalibkan terbalik. Artinya apa? Keselamatan yang selama ini dibela oleh orang Kristen itu berdasarkan pertahanan, bukan ofensif, bukan penyerangan. Makanya ketika saya menerima Kristus, Islam, dan Islam apa kamu? Silakan. Jawab bro, Haryadi. Manusia atau enggak? Karena kan ya satu-satunya makhluk di muka bumi ini nggak kelihatan mukanya, nggak tahu kan Muhammad. Walaupun dia tokoh katanya berpengaruh. Ya kan, saya sudah bilang berkali-kali sama teman-teman muslim, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita nggak lagi buka audisi mencari nabi. Karena audisi tersebut telah ditutup 1400-1500 tahun yang lalu. Karena ketika dibuka mencari nabi, kami kelolosan menjadikan seorang buta huruf jadi nabi. Jadinya kacaulah seisi dunia. Makanya sudah nggak ada lagi itu audisinya. Kata panitianya udah bangkrut, pelit, tutup. Nggak mau buka kamera, mohon maaf, ini bukan audisi mencari nabi ya. Buka bro kameranya. Mencari Tuhan gitu. Sama kayak junjungannya. Nggak, setengah cengeng ah. Malas saya ngelebih-lebihin adik saya. Naik ya. Kalau naik buka kamera. Kok kamu takut amat, kenapa sih, Sep? Takut ketularan sakit jiwa sama kamu. Silakan dibuka mic-nya. Kameranya. Nah, liatin mukanya. Katanya tuh. Liatin langit-langit itu nanti kebuka atap lotengnya ada Isa naik ke atas. Mute gini, Sep. Kenapa, Sep? Selama kamu tidak memenuhi syarat, kamu tidak diperkenankan untuk berbicara. Tampilkan wajah. Kenapa kamu nggak berani liatin wajah? Seperti junjungan kamu. Kamu kenapa cengeng amat, Sep? Nggak cengeng, kalau saya cengeng, saya ngerengek-rengek, ngadu-ngadu. Kenapa dimatiin mic-nya? Kenapa dimatiin itu baru? Saya aja, Sep, santai. Silahkan dibuka. Dibuka kamera. Diperlihatkan. Malu ya, jadi Islam tuh malu ya. Makanya mukanya nggak kelihatan. Ini, Sep. Malu jadi Islam. Bilang dulu, malu. Saya malu jadi Islam, makanya muka saya nggak kelihatan gitu. Bilang. Tuh, katanya tuh. Nah, turun ya. Bye-bye. Malu jadi Islam ternyata. Kamu bisa bilang malu. Harusnya kalau misalnya kamu berani, kamu yakin dengan Islam, nggak cuman ketika diminta, tanpa diminta pun kamu langsung tampilkan wajah. Ini saya berani, ya. Tuh,
ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya teman-teman. Tadi off ya kena report. Ya ketik malu teman-teman. Malu jadi Islam gitu. Selama mereka tidak berani untuk open cam ya. Selama mereka tidak berani open cam, kita ketik malu jadi Islam gitu ya. Aduh, jangan malu lah. Ini kan saya nih tampilin wajah pengikut Kristus ya. Gitu. Kita langsung ya. Kita lanjut. Bang izin follow ya, silakan follow aja, nggak perlu izin. Silakan. Kita lanjut ya. Shalom Rifki, selamat siang. Iya mas. Ya, dari Islam atau dari Halo, Oh, dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam atau dari Kristen, bro? Nggak bisa jawab, malu juga jadi Islam. Oh ya sudah, sama. Ya, dari mana Tuhan itu tiga? Dalilnya di mana Tuhan itu tiga? iya Tritunggal jelaskan Tritunggal. Tritunggal artinya apa? Tuhan tiga, iya. Ada Tuhan tiga. Jangan hanya balik dong. 8 ayat 6. Jangan hanya balik Namun bagi dong. kita hanya ada satu alas saja, itu Bapak. Shh, diam. Nanti saya takbirin kamu, nanti tercecer tubuhmu kemana-mana. Orang lagi daripada mendengarkan. Tadi saya sudah bilang ya, saya berbaik hati, saya kasih kesempatan satu kali bertanya, tapi kamu tertib, nggak ngikutin, terus salah saya, ya. Nggak ada yang benar nih, nggak ada yang beres Islam. Kita lanjut ya. Tersangkut, saya naikkan kamu, saya invite kamu. Karpet merah buat kamu. Saya naikkan kamu, saya invite kamu. Karpet merah buat kamu. Perikop deh 5 ayat itu aja dalam Yohanes 17. Kamu berani nggak nanti jawab di ayat kelima? Yuk naik, insaflah. Open cam ya. Iya, mau baca satu perikop juga clear. Ayo, deal. Daripada kamu banyak omong cakap di bawah, typing, mending kamu naik. Ini nggak ada yang berani naik teman-teman. Dari Islam, diskusi tertib, pakai dalil, nggak ada yang berani loh. Tapi mereka selalu menuduh saya, memfitnah saya menghujat. Padahal saya pakai data. Apa kamu merasa terhujat kalau dipakai dalil kamu? Kalau kamu merasa nista dengan dalil kamu sendiri, ya sudah, pilihannya satu. Pergi, tinggalkan, murtad, mengikuti Kristus. Nista, kaget. Kaget saya, ada dalilnya ternyata. Ya sudah, pilihannya satu, bertobat. Denial terus gak akan tersembuhkan itu, gak akan terobati itu. Ya. Diskusi dengan orang yang ajalnya tidak aktif. Ajalnya ngetik aja kagak bener. Udahlah, mute aja, ini mah nggak jelas, nggak beres. Joseph, kalau berani lo diskusi sama Bang Nandar sama Rifa. Baru keluar dari goa sama junjungannya, sama kayak junjungannya nih, kagak tahu berita, kagak tahu update. Kasih tahu, Joseph katanya kalau berani diskusi sama Nandar sama Rifa. Apa yang terjadi sama Nandar sama Rifa? Lihat di YouTube, lihat lo di jagoan lu. Aduh, baru keluar dari gua sama kayak junjungan lu. Makanya gini loh, kalau teman-teman yang habis bersemedi, bertapa, nyari dulu, kenalan dulu, ini ya. Ada aja, cari aja di YouTube, nggak perlu tanya YouTube siapa, banyak masalahnya channelnya nggak cuma 1-2, lebih dari 2, lebih dari 3. Kamu cari aja keywordnya Joseph versus siapa ya, Nandar, Juma ada, Rifa ada, Kores pun ada, nonton aja, gitu ya. Iya Joseph udah kalah, ya iyalah saya kalah, karena kan sesuai dengan ungkapan, yang waras ngalah, betul nggak? Udah saya bilang berkali-kali, semakin kalian menunjukkan sok-sokan menunjukkan kehebatan dan kecerdasan, yang kalian lakukan adalah kebalikannya. Karena saya mantan Islam, saya tahu bagaimana pola pikir kalian, saya tahu apa-apa aja yang kalian pikirkan, saya tahu gitu. Iya saya kalah memang, karena yang waras ngalah gitu ya. Yang waras itu ngalah gitu ya. Kalau saya nggak ngalah, saya jadi ikutan nggak waras sama seperti mereka. Ya. Ini ada yang mau naik nih Islam. Nggak ada yang mau naik nih Islam, wah luar biasa.
Syukur, kamu dari tadi cuman ngetik-ngetik doang di bawah, nggak berani naik. Saya sudah undang 3 kali lebih. Saya sudah undang dia 3 kali lebih, nggak diinvite, ditolakin undangan saya. Ditolak terus undangan saya, gimana dong teman-teman? Ya sudah, saya mute. Gini ya teman-teman Islam ya, kamu komentar berkali-kali kalau kamu nggak berani naik, saya akan mute. Nggak akan saya blok. Kenapa? Kalau di blok, keenakan kamu nggak bisa nonton saya. Tapi kalau saya mute, kamu nonton saya tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Selain pilihannya hanya satu, naik bantah dalil saya dengan dalil kamu. Kamu nggak akan bisa memberikan komentar di live ini. Karena kamu sudah saya berikan toleransi. Ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kamu nggak mau naik ya udah kamu kejang-kejang panas. Nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kalau kesel sendiri dibanting HP-nya ya. Joseph ketakutan sama Uni Riva, modal-modal mute. Ketakutan dari mana? Rivamu itu cuman ngomongin soal kelamin dan selangkangan kok, apa yang saya takutin. Udah saya bilang, kalaupun saya takut ya memang saya takut nanti ketularan tidak waras kok. Kamu suka dengan perempuan tuh? Dia sudah punya anak loh. Kamu bayangin ibu kamu ngomong kayak gitu di depan publik 1.100 orang yang nonton, apa kamu nggak malu sebagai anak? Dia ngomong itu. Ngomongin kelamin di live saya mute. Kenapa? Yang saya takutkan bukan dia. Yang saya takutkan live saya, takut rungkat. Saya nggak peduli dengan dia. Biarin aja, dia memang sudah tidak punya malu kok. Kalau seperti itu mohon maaf ya. Saya dikatakan anak durhaka pun nggak apa-apa. Kenapa? Tidak pantas. Dan saya percaya kalau seorang ibu yang punya hati ngomong kayak gitu di depan orang banyak, pasti mikir-mikir. Jelas ya, ini mau saya putarkan videonya. Islam denial terus sih jadi Islam. Susah memang ya. Salah satu syarat jadi Islam adalah denial. Nih. Salib, Tuhan. Kalau nggak manusia nggak memiliki emosi namanya batu. Udah jangan memancing emosi. Tuhan tuh iblis adalah untuk memancing manusia. Itulah pekerjaan iblis langsung. Tuhan tuh nggak punya hasrat seksual. Aja. Jangan bilang Tuhan tidak punya hasrat seksual. Ada jelas Al-Hasyur. Kamu diskusi sama saya mengenai itu. Mau? Tuhanmu punya kelamin gunanya apa? Ayo kita diskusi itu. Ayo, saya suka. Mengenai itu. Bas, Tuhanmu kan punya kelamin. Bisa ngaceng nggak? Tuh. Dengar nggak dia ngomong apa? Oh, pikir pakai otak. Kalau kamu merasa Uni Rivamu itu berakademis, tidak pernah saya selama saya kuliah, saya ngikutin kompetisi debat, nggak pernah keluar kata-kata seperti itu. Hah? Emang denial itu susah, sama kalian itu susah. Makanya saya bilang sama kalian gak usah ngomongin Yesus manusia. Kamu aja ngebedain batu sama Tuhan aja gak bisa kok. Kamu menyamakan batu dengan Tuhan kok. Sama saya. Ya, makanya jangan kelamaan kepala direndahkan sama seperti tanah. Ujung-ujungnya sama, jadi batu gitu. Ya. Udah dikasih tahu, mau nggak diskusi masalah itu, mau nggak diskusi, terus aja ngomong masalah ngaeng. Itu bikin live saya kena report nantinya. Saya udah nantangin, mau nggak diskusi tertib ngomongin masalah hasrat seksual. Saya sudah terbuka, nggak mau dia. Terus yang pengecut siapa? Ayo pikir kalian. Ya, hahaha. Ya, saya akan tantang. Apakah ada orang Islam yang berani? Kita coba ya. Halo bang. Ya, shalom. Islam atau Kristen? Islam bang. Islam. Silakan. Sesuai dengan terjemahan Muslim, kamu buka kamera. Bang, aku bisa tanya sesuatu nggak bang? Buka dulu kameranya, dibuka. Kamu ngerti bahasa Indonesia kan? Dibuka, open your camera. Buka kamera kamu. Perlihatkan wajah kamu sebagai pengikut Islam, pengikut Muhammad. Nah, dilihat full mukanya, jangan hanya lihat jidat. Ditampilkan full, jangan hanya jidat, apalagi mata. Kamu tuh kan bukan Allah kan, yang punya wajahnya berbeda dengan makhluk gitu kan, punya tangan kanan 2. Silakan ditampilkan full mukanya, jangan hanya jidat. Kamu pengerti nggak? Mengerti dengan bahasa Indonesia? Ditampilkan muka kamu full, terlihat. Kamu kan bukan Aisyah atau Khadijah atau Kiptiah. Kamu hanya kelihatan ininya saja. Nggak sekalian aja kamu kayak junjungan kamu tuh pakai masker, pakai cadar.
Tampilkan aurat laki-laki itu bukan pada wajah. Apa kamu malu jadi Islam? Lagi dia tidak berani menampilkan wajah secara keseluruhan, kita ketik malu jadi Islam gitu. Bukan laki-laki. Aurat kamu itu bukan pada wajah. Aurat kamu bukan pada wajah. Wajah kamu terlihat nggak jadi masalah. Silakan ditampilkan. Kamu kan laki-laki, sudah saya bilang ditampilkan wajahnya seperti saya, paling enggak kelihatan wajahnya. Serem kayak gitu. Astagfirullahaladzim, makin serem ternyata. Ternyata makin serem. Bisa stay di sini seperti ini mukanya, seperti saya paling enggak. Enggak, tampilin muka dulu. Kamu nggak akan terdengar oleh orang lain. Tampilkan dulu wajah kamu, bro. Serem, masalahnya ini nompok banget nih. Sekarang saya tanya teman-teman, nyaman nggak kalau misalkan saya ngikuti cara dia? Saya segini mukanya, nyaman nggak? Nyaman nggak kira-kira teman-teman, saya tanya? Enggak kan? Halo bro, ya sudahlah saya turunkan, kamu nggak memenuhi kualifikasi. Simple permintaan saya sih, cuma minta tolong tampilkan wajah. Kan nggak perlu malu. Kita di sini nggak ada yang akan menghakimi wajah atau bagaimana. Kalau kayak gitu kita jadi tanda tanya, kenapa nih orang nggak mau kelihatan muka gitu kan? Saya sudah bilang ya, diskusi itu saya punya aturan. Karena ini room saya, ini rumah saya. Saya tuan rumah. Nggak suka, pergi. Bikin ruangan sendiri, bikin komal sendiri. Sama seperti kamu nonton talk show, televisi. Host punya kendali penuh. Host mau suruh narasumber out, host mau suruh narasumber diam, host mau suruh narasumber jangan berbicara dulu. Itu urusan host. Dan saya hostnya. Kamu nggak suka Islam, kamu pergi. Jangan kebiasaan kalian invade satu wilayah atau sesuatu acara atau apapun dan kalian berusaha untuk mengambil alih. Kurang ajar kan kalian itu, di mana-mana nggak jauh beda kalian, sama. Nasibnya gara-gara kalian itu ya, invade country, invade negara orang, terus di negara orang kalian berlaku seenak jidat gitu ya, itu kalian itu. Karena nggak jauh beda ya. Saya pikir kalau misalnya orang luar itu cara berpikirnya bakal lebih, ternyata IQ 78 mungkin itu di luar sana. Karena masih 50-50 balance dengan orang yang bukan berasal dari ajaran mereka, makanya ketutup, ke cover. Jadi nggak IQ-nya 78. Tapi karena di kita, karena mayoritasnya itu ya jadi 78. Ya, kita lanjut. Susah sekali live itu dengan mereka untuk diskusi tertib akademis ya. Shalom, minyak bumi, selamat siang. Shalom. Lu modal congor doang, woi. Nggak hanya modal congor, kamu mau nantang saya diskusi, ayo. Saya nggak apa-apa, kamu nggak open cam, kita diskusi pakai dalil, boleh? Bisa? Lu modal congor doang, malah congor. Ini nggak diskusi pakai dalil untuk membuktikan siapa yang hanya modal congor, berani? Lu nggak berani debat sama Nandar. Kamu mau nggak diskusi? Oh, sama Nandar lagi. Aduh, kamu laki-laki bro, laki-laki be a man, be gentle. Kamu laki-laki ya, face. Kamu punya masalah nggak usah bawa orang. Jangan-jangan kamu bukan laki-laki, makanya kamu pun pakai akun fake ya. Kamu jangan berani sama yang ada turun. Mental saya nggak ngaruh. Mental saya nggak akan jatuh oleh karena kalian. Masa ngejatuhin mental sama orang punya mental? Ceplosan saya, maaf ya. Iya dong. Masa saya punya mental dijatuhkan sama orang yang nggak punya mental? Gimana loh Islam? Nandar lagi, bosan. Mana mau laki gitu? Kalau mau laki-laki, hadapin. Saya nggak pernah kalian bakal tanya sama pendeta saya, nggak pernah kan? Kalau sekalian berhadapan dengan saya, sebisa mungkin saya akan bantu jawab, ya kan? Nggak pernah saya. Coba kamu nanya sama si ini. Nggak kayak gitu.
ya. Oke, Yesus tidak tahu akhir. Kita angkat tema ini, nggak apa-apa. Saya suka dengan tantangan dari mereka. Saya sudah ikan VI nih, saya nggak tahu berani atau nggak. Kan ternyata jauh lebih mahal daripada barang yang mereka ajukan ke saya. Jadi nggak sesuai. For what jadinya? Udah, nggak diterima undangannya, ya udah. Pengecut berarti, takut. Oke, kita lanjutkan dengan Islam yang lain, pasien yang lain, saya nggak tahu. Dikasih gratis pun juga ogah, betul. Ngapain jadi rongsokan doang? Jadi sampah buat apaan? Shalom Gil, selamat siang menjelang sore. Orang yang nggak punya mental artinya apa? Mereka nggak ngerti maksudnya. Nah, suruh mereka berpikirlah. Jangan sampai udah nggak punya mental, nggak punya akal. Nah, hancur itu namanya bukan manusia, jadi batu aja sekalian. Saya hanya bilang nggak punya mental. Kalau kamu nggak bisa berpikir juga, hancur kamu. Nggak usah jadi manusia, kalian nggak punya mental, nggak punya akal. Hancur, benar. Nggak heran kamu. Bahkan kamu lebih begini daripada batu. Karena nantinya batu yang mereka yakini itu dari surga itu nanti akan punya mata, punya mulut yang akan yakini itu dari surga itu nanti akan punya mata, punya mulut yang akan bersaksi. Artinya apa? Punya memori kan? Punya akal kan? Ketika memberikan kesaksian, itulah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Apa ini? Kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Batu besok kalau kamu mati dilandas batu. Aduh, Islam ini. Batu itu bukan makhluk bernyawa. Jadi kalaupun saya dilindas batu, kamu pikir ini film kartun SpongeBob yang SpongeBob itu naik batu ke atasnya terus Squidward jadi kayak lindes gitu. Jangan terlalu banyak berhayal deh. Batu mencuri batu melarikan diri. Ini bukan kartun SpongeBob. Islam, wake up, use your logic. Langsung lindes sama batu. Memangnya ini film SpongeBob yang episode SpongeBob nganterin pizza sama Squidward terus kelindes? Ini bukan Islam. Aduh. Akademis malah semakin mereka tidak menggunakan akal. Seru ya sama mereka ya. Shalom produk Bugis. Halo bang, halo. Udah denger nggak bang, suaraku bang? Wajahku udah nampak tak bang? Bentar. Yang ada kami yang akan menjawab, suruh nunggu kamu sebentar. Kok ini malah kebalikan? Yang bertanya malah nyuruh orang yang mau jawab suruh tunggu. Hari kebalikan nih Islam. Pantas saja kalian tidak menggunakan otak ya. Kita lihat di sini. Kamu lihat di sini. Apa? Saya mau jawab nih. Kamu mau ngomong terus, saya kasih kesempatan kamu. Woi, bisa nggak diskusi yang tertib? Bang, dengar dulu. Belum selesai. Loh. Belum selesai. Tadi Belum jangan selesai. Dengar dulu akunya bang. Dengar dulu. Abang dengar? Enggak, saya Allah, saya harus pakai toa. Saya dengar, udah bilang dari tadi nggak usah teriak-teriak. Oke. Apa? Maria hamil tekan bang? Hamil tampak disentuh laki-laki hamil, betul? Terus apa inti dari pertanyaan? Dengerin dulu. Maria hamil tampak disentuh laki-laki. Itu berkat siapa bang? Roh Kudus. Kuasa Allah yang mati dia akan menaungi engkau. Bisa nggak? Kita mau jawab dulu pertanyaan kamu. Yesus itu dilahirkan atau diciptakan? Saya mau jawab itu dulu. Jawabannya sudah tertera dengan jelas. Maulidin goiru makhluk. Artinya apa? Ia dilahirkan, bukan dijadikan, bukan diciptakan. Kenapa Yesus tidak diciptakan? Karena Allah menciptakan manusia dan segala isinya termasuk bumi dan langit itu hanya sekali, tidak berkali-kali. Kita lihat di dalam Kejadian 1, di dalam Kejadian 2 ayat yang pertama dan ayat kedua kita baca, demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Jadi Allah kami tidak menciptakan berulang-ulang manusia. Manusia diciptakan oleh Allah secara langsung itu hanya Adam dan Hawa. Sisanya selain Adam dan Hawa itu proses yang namanya penciptaan secara tidak langsung atau prokreasio, melalui kelahiran. Makanya kalau misalkan
Yang memberkati Maria Roh Kudus Tuhan. Yang dilahirkan Tuhan. Jadi yang mana Tuhan, Ten? Oke, Oh, Yohanes Ten. 5 ayat 23 kita jawab ya. Yang mana yang Pikir Tuhan? secara akal. Akal kayak tuh, kamu akal punya dipakai. akal aja. Otak dipakai. Kayak kamu punya akal aja. Jangan sok-sokan ngomongin akal. Kamu itu lebih tidak berakal daripada batu. Ini nggak bisa diskusi tertib Islam. Saya turunin ya. Kocak Islam. Nggak mau dengar orang jawab. Ini jangan nanti saya yang ditangkap. Kalau kamu waras logika, saya membuka ruang diskusi yang tertib. Gantian. Saya tadi sudah dipotong berkali-kali, 2 kali, 3 kali, saya ngalah. Saya persilahkan dia menyelesaikan pertanyaannya. Ketika saya memberikan jawaban, lihatlah ekspresi yang dilakukan. Makanya inilah fungsi open kamera. Supaya kita tahu gerak-geriknya. Kita tahu ekspresinya. Kita tahu dia mendengarkan atau tidak. Kamu lihat. Adakah adab di dalam perilaku kamu? Kamu pikir Allah kamu punya firman dan roh. Walaupun tidak dijelaskan secara detail seperti kami dalam Alkitab mengenai firman Allah dan roh Allah yang menghidupkan itu. Kamu pikir ketika kamu bilang firman Allah kamu itu ciptaan atau makhluk, atau roh Allah kamu itu juga makhluk, kamu kena dengan bias yang namanya tidak sesuai dengan konteks ketuhanan yang selama ini kita imani. Kenapa? Konteks ketuhanan selama ini kita imani bahwa Tuhan sebagai eksistensi yang ada sebelum segala sesuatu ada. Perhatikan. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan prinsip creatio ex nihilo. Menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Kamu baca dalam ketiadaan. Alam langit dari kehampaan. Kalau kamu, ayat berapa? Mudah emosi ya, iyalah saya kan manusia bukan batu. Kalau saya memiliki emosi jangan kamu malah heran. Batu punya emosi, kamu salahkan. Kenapa? Manusia memiliki emosi itu ciri-ciri bahwa orang tersebut betul-betul manusia. Kamu tuh Islam atau bukan sih? Oh ya Islam, saya lupa. Kalau kamu berpikir kamu bukan lagi Islam. Saya heran sama orang yang komentar Joseph kok emosian. Ya, kalau saya nggak emosian saya batu yang kamu usap, yang kamu cium, yang datang dari surga itu nggak punya emosi. Karena saya manusia, saya punya emosi, marah, nangis, ketawa, kecewa itu kan bagian dari emosi. Kamu larang saya punya emosi, saya jadi batu gitu. Iya dong, lain kali kalau berkomentar, sebelum kamu berkomentar, kamu berpikir dulu yang kamu komentarin itu sesuai nggak ya dengan logika. Nah, ya silakan Jainal, shalom, selamat sore. Shalom Bang, selamat sore. Shalom, dari Islam atau dari Kristen? Menurut Abang gimana? Ya saya nggak tahu, biasanya nggak tertebak sih. Silakan aja mengaku agamanya apa, Islam atau Kristen? Aku Kristen Bang. Kristen. Oh, pengikut Kristus ya? Iya Bang. Ada yang mau ditanyakan? Atau disampaikan bro? Abang agama apa? Saya Kristen Katolik. Oh Katolik, saya juga asalnya Katolik. Oh. Ini Bang, saya mau nanya singkat aja Bang. Itu agama sebelah kok suka kali ribut gitu. Yang jadi masalah, ketika mereka meributkan hal tentang Yesus, kita anggap itu berkat. Karena nama Yesus lah yang adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit. Ini yang dapat menyelamatkan kita kecuali dari Yesus Kristus. Itu sebab nama Yesus menjadi berkat. Karena kalau misalkan mereka berhenti ngomongin Yesus, tidak ada lagi sumber pendapatan dan tidak ada lagi sumber popularitasnya mereka. Makanya Yesus itu sekalipun bicara hal-hal jelek itu menjadi berkat. Kalian harus akui itu. Mereka jelek-jelekin Yesus, mereka mendapatkan berkat karena nama Yesus, betul nggak? Iya, puji Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur karena selain kalau mereka ngomongin nama ilah mereka atau ngomongin junjungan mereka nggak laku, lihatlah ketika ada orang-orang bawa-bawa saya keturunan Nabi, saya keturunan, yang ada apa? Orang pada ilfil, ilfil mualid, ada, iya kan harus akui dong, harus akui loh. Tidak jadi berkat. Tapi kalau ngomongin Yesus, mau ngomongin jelek-jelekin tentang Yesus, jadi berkat. Setuju? Kamu harus akui itu. Nggak sadar kan? Baru sadar kan? Nah, sadar kan? Nah, itulah. Gitu. Bang, itu ada yang taping Bang. Katanya itu kok ngaku Islam. Tadi kan udah saya bilang, saya Kristen bukan Islam. Dia Kristen kok, bukan Islam. Dia Kristen, dia mengaku Kristen kok, pengikut Kristus. Iya kan? Nggak apa-apa, Bu. Kalaupun abang nggak percaya misalnya atau yang netizen nggak percaya, boleh abang uji gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa ya, Tuhan Yesus berkati selalu ya. Tetap tumbuh dan beriman di dalam Kristus ya. Ya. Terus abang. Haleluya. Oke Bang ya. Maaf, saya langsung turunin. Maaf ya Pak, saya langsung turunin.
Tapi namanya Jainal nggak apa-apa. Teman saya namanya siapa namanya? Sebenarnya kalau teman-teman mau berpikir, Jibril itu dari bahasa Ibrani, Gabriel. Kalau ada ajaran sebelah namain punya nama Jibril, itu dari bahasa Israel, Gabriel, ya kan? Mikael, emang itu dari nama Arab? Enggak. Kata-kata Ibrani, Nabi itu bahasa Ibrani, Navi. Ayo. Katanya mencuri nama Allah, mencuri kata Allah, nggak sadar diri. Memang itulah kalau kita gini ya. Memang betul lebih setia hewan seperti anjing gitu ya. Anjing kita kasih makan sekali dia akan mengingat kita terus-terusan. Tapi kalau manusia, apalagi modelan manusia yang seperti itu ya, mereka tidak akan ingat gitu lah. Mereka akan mengaku-ngaku, oh kami ini punya kami gitu ya. Aduh, member guild lambang manusia ketusuk paku ini merasa agamanya paling tinggi. Iya dong, karena orang yang kamu nistakan, yang kamu bilang katanya tertusuk paku itu demi keselamatan kita. Daripada lambangnya batu dan tidak dapat berbuat apapun, apalagi sampai kamu sembah-sembah batu itu lebih terhina, Aziz. Ya. Gitu. Kita lanjut ya. Ya Del, oh ini kiamat ini. Ini nggak berani naik juga. Saya mute juga ya. Sampah dong. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jangan pakai nama akun yang aneh-aneh ya. Keselamatan dari apa? Dari kebinasaan yang dibawakan oleh nabi-nabi palsu junjungan kamu. Termasuk salah satunya Slim Jules. Kamu nggak berani naik. Shalom Thinking Outload. Shalom Bang Yosef. Shalom bro. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Kristen Bang Kristen. Apa tuh yang mau disampaikan atau ditanyakan? Aku mau nanya gini Bang. Tuhan Yesus kan datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Nah, bagaimana ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Apakah membawa keselamatan lagi Bang? Itu maksudnya? Kedatangan Tuhan Yesus pertama kali kan Bang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan membawa kita ke keselamatan. Nah, apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti itu juga membawa keselamatan Bang? Suara kamu di saya putus-putus loh. Teman-teman, suara dia aman atau putus-putus? Halo? Halo Bang, halo. Iya, udah. Silakan, mohon maaf diulang lagi boleh? Oh iya Bang ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali kan Bang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Oke. Nah, apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya juga membawa keselamatan? Itu aja Bang. Oke. Kayak kita jawab ya. Jadi gini. Keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan ketika kedatangannya yang pada saat inkarnasi, kita sebut itu peristiwa inkarnasi ya. Menjadi daging, inkarne bahasa Latin, firman Allah menjadi daging. Itu keselamatan yang dia nyatakan itu dengan penyaliban. Kuasa mengalahkan maut. Nah, kedatangan kedua kalinya apakah sama dengan cara yang pertama kali ia datang? Kita jawab dengan dalil Alkitab. Oke, kita baca dalam Ibrani 9 ayat 27 ya. 27 sampai 28. Ibrani 9. Kamu catat ya, kalau bisa juga kamu sambil baca juga. Buka dan baca Alkitab kamu. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Kita baca. Ibrani kelewatan saya. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan ayat 28-nya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, perhatikan ini sudah langsung menjawab loh sebenarnya. Ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya. Bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi paham gak? Sama-sama memberikan keselamatan, tetapi yang pertama dia memberikan keselamatan dengan memberikan persembahan diri, yaitu Yesus Kristus yang ia merelakan dirinya untuk disalibkan untuk seluruh umat manusia. Kedatangan kedua kalinya dia membawa keselamatan, yaitu dengan memberikan sorga, menyediakan tempat seperti yang ia katakan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan dibuka. Kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, perhatikan, untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali, perhatikan, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada.
Sudah clear belum dengan dua ayat yang berbeda dari Injil dan dari Ibrani, dari Injil Yohanes dan dalam Ibrani? Sudah clear belum jawabannya? Itu sudah menjawab belum menurut saya? Ya, sudah menjawab belum? Kalau belum, saya tambahkan lagi. Sudah bang, sudah ya? paham. Ya. Jadi oke, nanya lagi bang. Boleh, silakan. Nah, apakah nanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu menyediakan tempat bagi yang percaya atau ke setiap umat manusia gitu? Yang percaya, yang bertahan sampai berkesudahan, kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, itu yang sering dikutip ketika saudara-saudari kita, keluarga kerabat kita yang berpulang terlebih dahulu ketimbang kita, pasti dengan ayat itu. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang dimaksud dengan menyediakan tempat itu bagi kita yang sampai dengan akhir hidup kita atau nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya adalah yang tetap memelihara iman. Karena nanti kalau kamu baca lagi dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32, orang-orang yang mendapatkan tempat atau mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah itu dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Coba kita baca ya. Matius 25 ayat 31 sampai 32 tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Jadi apa? Jadi artinya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu untuk memberikan upah. Ingat loh, memberikan upah sesuai dengan kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu 22, ayat yang ke-12. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya." Jadi paham ya, kedatangan Tuhan Yesus ketika kamu bertanya apakah semua orang, perhatikan, akan dihakimi sesuai dengan upahnya perbuatannya. Iman disertai dengan perbuatan. Makanya tadi dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 36 yang saya bacakan tadi, Tuhan Yesus akan memisahkan domba dan kambing. Artinya apa? Ada pemisahan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Ada pemisahan antara orang yang benar dan tidak benar. Kalau ada Islam yang tidak paham, wajar karena kalian Islam, ya. Gua kagak ngerti ya, kamu Islam. Saya sudah sering bilang, tingkatan pemahaman itu ada 3. 1 paham, 2 paham, 3 Islam. 1 paham, 2 tidak paham, 3 Islam, ya. Kamu kok heran, saya kok nggak paham ya, saya kok nggak ngerti. Ya karena kamu Islam. Kayak bilang kok teks kamu mau diskusi sama saya mengenai hafal-hafalan kitab suci. Aja kita lagi bahas Alkitab, mereka kecok. Giliran membahas iman mereka kalang kabut. Ya silakan bro, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham nggak itu tadi ayat-ayatnya? Paham bang, paham, ngerti. Ini bang, dikit lagi boleh kan? Ini. Nah, yang ayat ketiga ini bang. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, maksudnya yang di kambing sebelah kiri ini berarti di luar Kristen gitu. Iya, karena gini, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu sama seperti perumpamaan dalam Mazmur. Pernah membaca Mazmur yang bunyinya seperti ini, Tuhan adalah gembalaku. Pernah baca itu dalam kitab Mazmur? The Lord is my shepherd. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, ya Mazmur 23, thank you Kak, siapa itu? Kak Media dan Kak Strong with Jesus. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga pernah bilang, akulah gembala yang baik. Nih, Yohanes, berapa ya saya jadi lupa. Yohanes. Akulah gembala yang baik, Yohanes 14 atau Yohanes 10. Yohanes 10. Ayat yang ke mana nih? Nah, ayat yang ke-7 ya. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus ya. Jadi ketika berbicara mengenai domba itu dipertunjukkan kata kiasan untuk kami, untuk kita. Orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena
Kalau teman-teman tanya sama orang yang terbiasa dengan dunia peternakan, yang punya piara domba, tanya deh, perbedaan domba dengan kambing apa? Kenapa Tuhan Yesus bilang domba-domba itu akan mendengarkan suara gembalanya? Domba-domba itu akan menuruti perintah atau suara gembalanya. Betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena domba itu jauh lebih nurut daripada kambing. Makanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus umpamakan seperti kambing. Begitu bro. Jadi domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri itu perumpama. Orang beriman, orang benar, orang percaya dengan orang yang tidak benar. Dan orang yang tidak percaya. Begitu. Oke. Udah ngerti bang, ngerti. Oke. Itu. Makasih ya bang penjelasannya bang. Terima kasih juga bro. Tinggi Outlook. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Tuhan Yesus memberkati juga ya bang. Shalom. Shalom. Karena kalian, ya bagus. Kami domba. Kamu tahu nggak ada hadis yang Nabi kamu memberikan perumpamaan bahwa kalian itu kambing. Jadi gini, ada alasan kenapa kalian disebut kambing loh Islam. Karena memang Nabi kalian juga memberikan perumpamaan kalian seperti kambing. Mau bukti nggak? Kalau saya naik sudah bilang ya, saya mau kasih dalil itu nggak lagi ngomong sendiri gini. Karena keenakan mereka nanti, kaburan mereka, nggak bisa tanggung jawab. Saya mau mereka naik dulu, baru saya buka dalilnya. Saya selama ini nggak pernah omong kosong kan, betul nggak teman-teman yang sering nonton live saya dari dulu? Saya kalau udah ngomong saya akan tampilkan dalilnya, pasti saya tampilkan. Nggak pernah saya entar sok apalagi ngutang dalilnya, betul nggak? Ya. Jadi kamu naik dulu, Islam ada yang naik, saya buka dalilnya, kamu tanggung jawab dengan dalil kamu. Ya, saya nggak mau kalau saya tampilkan dalilnya. Mungkin teman-teman penasaran gitu, saya mau melihat Joseph, nggak apa-apa gini-gini. Tapi saya nggak mau, kenapa? Karena nanti mereka kabur, mereka nggak mau tanggung jawab. Saya mau mereka tanggung jawab, ya. Gitu. Kalau mereka naik ya, jadi itu alasan kenapa Tuhan Yesus memperumpamakan domba dan kambing. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap layar ya. Tap layar dikencangkan, love orange ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini love orange ya teman-teman. Bang coba jelasin tentang Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah senjata andalan umat Islam yang nggak paham. Oke, saya jelasin ya. Ini nyangkut ya kayaknya, ada yang nyangkut nih. Bentar ya teman-teman ya. Saya nggak bisa, karena ada ini. Bentar. Islam jangan ada yang naik karena ini agama sesat. Ya, lebih baik kalian tidak usah naik karena kalian tahu ketika kalian naik kalian tidak dapat berbuat apapun, ya. Orang dibilang agama sesat ya, kalau ada orang melihat ajaran sesat kan pasti diluruskan. Kalau memang benar saya mengajarkan ajaran sesat, dinasihati, dikasih tahu mana yang benar. Ini malah dijauhi. Berarti mereka antara memang mereka denial, emang mereka juga takut. Itu nggak jauh beda ya. Nggak mau naik ya bilang aja nggak mau, nggak berani. Oke, ini ada yang minta dijelasin Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah senjata andalan. Itu bukan senjata andalan bagi mereka untuk menyerang Yesus. Kalau kamu lebih berhikmat dan bijaksana daripada mereka, kamu akan mengerti Yohanes 17 itu membuktikan Yesus adalah Allah itu sendiri dan sehakikat dengan Allah Sang Bapa. Karena begini, kamu jangan baca hanya ayat ketiganya mereka, hanya ayat ketiga seperti mereka. Karena gini, jawabannya ada di ayat 1, 2, bahkan sampai ayat kelima. Ketika Tuhan Yesus yang mereka katakan itu berdoa kepada Allah Bapa dan itu membuktikan dia di ajaran mereka, di dalil mereka, di hadis mereka, sahih loh ya. Allah mereka juga berdoa. Kalau mereka bermasalah, Yesus berdoa ya dengan narasi kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan berdoa gitu kan. Nah, Allah mereka juga berdoa, ada hadisnya. Nanti ya, sekali lagi, dalil-dalil yang saya ucapkan ini akan saya bukakan kalau mereka berani naik. Ya, kita akan adu dalil dengan dalil. Selama mereka belum naik, saya nggak akan buka. Keenakan di mereka sekali lagi. Oke, kita lanjut Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Perhatikan, jangan berhenti di situ. Karena Yohanes 17 ini satu perikop. Ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Tapi kita nggak perlu repot-repot sampai satu perikop untuk menjelaskan apa makna Yohanes 17 ayat 3. Mau baca ayat keempat, ayat kelima. Aku telah memuliakan engkau di bumi dan dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Perhatikan ayat kelima. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ada dua poin di sini yang akan membuat Islam harusnya berpikir kalau mereka mau atau paling tidak mereka punya atau enggak tuh pikiran. Ya. Bilang, aku
Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Kenapa? Yesus meminta untuk dimuliakan. Perhatikan, tidak ada nabi di muka bumi ini yang meminta kemuliaan kepada Allah. Seolah-olah dirinya sehakikat dengan Allah. Perhatikan, kemuliaan, segala hormat, segala pujian itu kepada Allah, betul. Dan Tuhan Yesus punya itu dan meminta supaya ia memiliki kemuliaan yang sama seperti Allah Sang Bapa. Pertanyaan saya satu, ada nggak nabi selain daripada Tuhan Yesus yang yang pernah berkata sama seperti Tuhan Yesus? Itu satu. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang, dia memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum segala sesuatu. Perhatikan, ada nggak nabi di dunia ini atau orang atau manusia di muka bumi yang punya yang sama seperti Yesus punya hakikat seperti Tuhan Yesus, eksistensi segala sesuatu ada di surga? Nggak ada. Jadi jawaban itu bro, ketika Tuhan Yesus berdoa, ini jawaban untuk permasalahan doa ya. Mereka mempermasalahkan doa. Doa itu bentuk komunikasi. Orang Kristen, kita tahu, kita diajarkan doa Bapa kami. Itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi kita berkomunikasi. Kita tidak hanya meminta. Ketika kita berdoa Bapa kami yang ada di sorga, kita memanggil Bapa kita yang ada di sorga. Dimuliakanlah namamu. Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu bukan sekedar meminta. Itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Bapa kita yang ada di sorga. Betul? Ya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus berdoa, doanya Yesus itu bentuk komunikasi dengan Bapa. Kamu lihat, Yesus itu seperti berkomunikasi dengan Allah Sang Bapa. Ya, Yesus itu berkomunikasi dengan Allah Sang Bapa. Dan lihat bagaimana Allah Sang Bapa juga berkomunikasi dengan Yesus. Ketika kamu baca dalam Mazmur, Allah Sang Bapa itu juga berkomunikasi dengan anak yang dicatat oleh Raja Daud. Ya, host ngarang. Oke, kalau saya ngarang, saya suka dengan Islam yang ngomong kayak gini. Kalau saya ngarang, silahkan buktikan di bagaimana saya ngarang. Kamu naik. Naik ya. Oh nih, nggak naik si Redo, malah Rizka. Shalom Rizka Pertiwi. Shalom. Shalom Rizka. Halo, Kak Rizka, ada suara nggak? Halo? Oke, kita turunkan kalau nggak ada suara. Halo Joseph, Tuhan Yesus memberkatimu. Halo, Bunda Nieta, Tuhan Yesus berkati juga. Terima kasih. Kita lanjut ya. Berarti ada Tuhan di atas Yesus, tidak ada di atas. Sehakikat dan setara yang ada Mulyani Sitakar. Kamu dengar nggak dari tadi penjelasan saya? Atau kuping kamu sudah rusak karena efek toa berkepanjangan itu? Sang Bapa memiliki kemuliaan, segala hormat, segala pujian bagi Allah Sang Bapa. Yesus juga punya itu. Makanya Yohanes 5:23 Tuhan Yesus bilang, supaya barang siapa menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu juga tidak percaya kepada Allah Sang Bapa. Itu bukti bahwa setara. Ngerti? Kamu nggak sama saya gini. Saya pakai perumpamaan gini loh. Yesus dengan Allah Bapa ketika Yesus bilang aku dan Bapa satu. Satu itu bukan satu pribadi ya. Satu arti dalam satu hakikat. Kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama seperti kalau kamu punya pasangan, kamu mencintai pasangan kamu. Kamu sayang tidak dipisah-pisahkan. Kamu tentu nggak cuma sayang hanya badannya saja, tapi kamu sepenuh jiwa dan raganya kamu sayang, kamu cintai betul, kamu kasihi. Makanya kalau gombalan-gombalan versi lawas itu kan pasti, aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan raga. Artinya apa? Tidak ada perbedaan, tidak ada keterpisahan. Itu satu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 5:23, barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Tetapi barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Artinya apa? Kesetaraan, kesehakikatan. Ini kalau udah dijelasin ini nggak ngerti, berarti kamu beneran Islam, ya. Iya, jangan malu kalau dibilang Islam. Ada orang protes sama saya, Joseph jangan bilang Islam mulu. Loh kenapa? Kamu lebih suka mendengarkan orang ngomong kasar gitu ya? Orang ngomong kasar, orang yang ngomongnya tidak teratur. Saya ngomong Islam apa menurut kamu? Berarti, oh jadi saya tahu begini. Yang protes waktu itu teman dari Islam. Maksud kamu apa ngomong Islam? Saya bingung. Loh kan saya nggak ngomong kasar. Tapi kami tersinggung. Oh berarti Islam itu satu
satu bahasa, satu kata, kosakata dengan bahasa kasar gitu ya? Iya dong, secara nggak langsung kamu mau bilang kalau saya ngomong Islam berarti sama seperti saya sedang ngomong, mohon maaf, bahasa kasar kebun binatang gitu ya, nggak pantas untuk didengar gitu ya. Dibilang Islam bukannya bangga, bukannya nyaut, malah marah. Jadi kalau saya bilang Islam, kamu nggak usah marah karena kamu Islam kok, ya. Gitu, paham ya? Kalau kamu marah, kamu jadi Islam, ya udah pilihannya hanya satu, tinggalkan. Ya. Itu kan berarti tanda-tanda dari alam bawah sadar kalau kamu nggak suka dibilang Islam. Ya udah, kalau nggak suka ya jangan jalanin, ya. Ajaran kasih ya, justru dengan mengasihi saya membuat kalian sadar. Makanya saya sayang sama kalian, gitu loh. Makanya ini ajaran kasih, ya. Kalau saya nggak mengasihi kalian, saya membiarkan kalian dalam ketidaksukaan kalian dengan ajaran kalian sendiri, ya. Ini dalam konteks tadi disebut sebagai Islam nggak suka, ya. Banyak efek ketawanya ya, jadi rame banget ya. Oke, kita lanjut ya. Terlanjut ya. Hujat tuh kan, dibilang menghujat lagi. Nah inilah, Black Titan kamu naik. Masa dibilang Islam saya sedang menghujat sih? Dibilang menghujat. Kamu merasa terhina dibilang Islam? Astaga Tuhan. Dibilang Islam merasa terhujat, merasa terhina, saya baru tahu loh. Jadi kalian lebih nggak mau dikatakan sebagai Islam daripada dikatakan, mohon maaf ya, sebagai binatang seperti guguk atau ua gitu. Kalian lebih suka ya daripada kalian dibilang Islam. Wah, aduh. Aduh, ini luar biasa loh, ini luar biasa mereka mengakui secara tidak langsung ya. Secara nggak langsung kamu akui ya. Wahai saudara Islamku, lakum dinukum waliyadin. Bukan mata mereka buta, tetapi hati mereka buta. Ya iya, hati saya yang buta itu karena siapa? Kamu tahu nggak, Inci Bron? Mau saya bukakan dalilnya? Nih, saya buka nih. Ini baru saya buka karena terpaksa nih. Masa kita dibilang buta? Kita nggak buta sendiri ya. Yang membutakan hati kita itu bukan diri kita sendiri, teman-teman. Mau bukti nggak? Silakan kamu buka surah Al-Baqarah ayat 7. Surah kedua dalam Al-Quran, ayat yang ke-7. Dalam surah yang kedua itu, dalam surah Al-Baqarah. Kamu lihat di situ. Siapa yang mengunci hati kami? Allah, jangan nyalahin kami. Kadang nih kalau saya lihat komentar, kan ada akun YouTube ya, yang merecord kesaksian saya, kemudian mereka upload ya, atau ada di TikTok juga. So, ada yang komentar, hatinya sudah terkunci. Yang ngunci siapa? Yang punya kunci siapa? Nggak dikasih kunci serepnya. Siapa itu? Ya buka Al-Baqarah ayat 7. Ya. Allah kalian. Bukan saya. Baca. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi kalau kami nggak mau nerima Islam itu karena Allah. Jangan salahkan kami. Ya. Makanya saya begini, ya. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan, murtad, lu kafir, jangan salahkan kami, salahkan Allah. Ya, salahkan Allah. Siapa suruh mengunci? Orang kita lagi enak-enak ngebuka hati, dikunci sama dia gitu kan? Nggak pernah dikunciin sama orang tua, kecuali kalau saya bandel banget ya. Kalau saya bandel banget mungkin iya. Tapi kalau dikunciin tanpa sebab, nggak pernah. Kok tiba-tiba seperti itu ya? Tunggu di rumah bang, nanti gua ke situ sambil bawa kertas resmi di ring. Lu ngetik ring aja salah. Tunggu sampai kapan nih? Gua bukan cuman jadi nunggu wahyu kayak sama Jibril nih kayaknya. 2 tahun 2 bulan 22 hari kayak baginda kamu. Nggak mau saya, kelamaan. Saya mau keluar, mau cari udara, kok saya disuruh ngendep di dalam rumah. Untung kamu suruh saya nunggu di rumah. Coba kalau kamu suruh saya nunggu di goa, keluar-keluar saya jadi nabi loh. Coba bang, tunggu di goa, nanti gua ke situ. Saya jadi nabi ntar. Mungkin saya nunggu di rumah kan, ya itulah, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut ya.
Ya Allah nih naikkan bang, nggak bakal bisa naik dia karena tidak ada pertobatan, ya tidak bisa naik dia. Oke, kita lanjut ya. Bang, gua selalu bingung batu kok bisa nyasar ke bumi. Jangan tanya saya, tanya ke mereka. Selama masih ada mereka di muka bumi, kita persilahkan mereka untuk bertanya. Jangan tanya kepada orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran mereka. Sekalipun saya pernah di ajaran mereka, itu bukan kewajiban bagi saya untuk memberikan jawaban kepada teman-teman Kristen yang penasaran tentang iman saya yang dulu. Karena apa? Kan kewajiban saya lagi. Keenakan mereka dong. Terus tugas mereka di muka bumi apa? Doang, nggak mau urus mereka, urus sampah mereka sendiri gitu loh. Mereka disuruh bersihin cebok mereka, nggak mau. Selama mereka bisa ya bisa sendiri. Itu nyelekit loh. Ya. Jangan suruh nyampah doang, suruh bersihin dulu sampahnya. Jangan suruh orang lain yang angkut sampah mereka. Oke, kita lanjut ya. Semoga dilaknat oleh Allah orang seperti ini. Kamu tahu Tuhan Yesus pernah bilang kutuk berubah jadi berkat. Ya saya percaya, kalau kamu mengutuk, saya percaya dalam Tuhan Yesus kutuk akan berubah jadi berkat. Lagian kamu ngapain ngutuk saya? Kutuk pakai apa? Hah? Oke, kita lanjut ya. Aduh, ini ada akun yang sengaja bikin rungkat itu si Zack itu. Tapi akunnya nggak bisa di-invite gitu. Nggak apa-apa, kita mute aja. Terima kasih moderator yang sudah ya. Ini nggak ada yang berani naik lagi teman-teman ya. Manusia mati 3 hari dituhankan, bukan dituhankan, dia sudah Tuhan dari sananya. Kita hanya mengimani dengan sungguh, dengan percaya dan dengan penuh. Orang yang keluar dari goa dianggap sebagai nabi, bikan baru. Tuhan sudah dari kekekalan sampai kekekalan. Kedatangannya bukan untuk minta disembah lagi, kedatangannya untuk keselamatan yang selama ini dinantikan oleh bangsa Israel dan seluruh dunia. Makanya kamu nggak pernah temukan dalam ayat Alkitab Yesus tiba-tiba ngomong teriak-teriak, aku Tuhan, nggak perlu. Karena begini, sama seperti analogi yang sering dari dulu saya pernah ungkapkan. Kalau kamu lahir di dunia ini sebagai manusia, kamu tidak akan pernah selama seumur hidupmu, kalau kamu waras, kamu nggak akan pernah tiba-tiba di sekolah, di pasar, di mall gitu, kamu ngomong, saya manusia, tolong hargai saya sebagai manusia. Enggak, orang sudah tahu kamu manusia karena sudah ada ciri-ciri. Ya, kalau kamu punya akal, atau kalau kamu punya akal, artinya apa? Sama seperti Tuhan Yesus. Orang yang mempunyai otoritas, orang yang mempunyai kekayaan, orang yang mempunyai kemuliaan, itu tidak akan merendahkan dirinya untuk diakui. Untuk mengakui, untuk memberi, untuk cari-cari pengakuan atau bahasa validasi, nggak perlu. Orang yang punya kekayaan, kamu lihat orang yang miliarder, ya triliuner. Kalau mungkin kamu pernah kenal kisahnya almarhum Om Bob Sadino, begitu kan? Humble, down to earth. Artinya apa? Mereka yang punya keistimewaan pada diri mereka sendiri, itu tidak perlu mereka mengaku-ngaku paham Islam. Nah, kamu pikirlah kalau yang butuh pengakuan itu apa? Yang orang yang rendah, nggak punya harga. Nah, makanya melihat di dalam Alkitab justru yang minta disembah, yang mengaku-ngaku, yang ngemis-ngemis itu hanya iblis. Kenapa? Karena memang iblis tidak punya harga diri. Karena iblis memang serendah itu, sehina itu. Nah, kalau kamu mengimani suatu ajaran yang Tuhan kamu ngemis-ngemis untuk disembah, inani itu, berarti nggak jauh beda dengan iblis. Ya, seperti itu. Ya iya dong. Kamu pernah lihat nggak? Orang-orang kaya, orang-orang yang beneran kaya, orang-orang yang punya otoritas, mereka pernah ngaku-ngaku, woi, saya orang kaya, hormatin saya, woi, saya presiden. Nggak pernah. Mereka akan diakui, bukan mengakui. Orang yang cerdas, mereka akan diakui, bukan mengakui. Paham Islam? Sampai sini, otak logikanya paham, jalan berpikirnya paham. Jadi sesuatu yang minta validasi itu sesuatu yang tidak punya harga diri. Coba lihat orang-orang di sekeliling kamu, mereka yang kamu kenal, mereka tokoh berpengaruh, mereka punya kuasa, punya otoritas yang mereka benar-benar pantas ya, dengan otoritas, dengan kuasa yang mereka punya. Mereka akan down to earth, mereka tidak akan minta pengakuan, mereka justru diakui. Semakin mereka diakui, mereka justru semakin merendah, sama seperti Tuhan Yesus. Makanya suri tauladan manusia itulah Tuhan Yesus. Ketika dia diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh manusia lainnya, dia tidak menjadi sombong. Justru dia semakin merendahkan dirinya, dan seperti yang dikatakannya Tuhan Yesus sendiri, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi bukan seperti junjungan kamu minta dilayani oleh bahkan lebih dari 11 perempuan. Halo. Ayo bantah dengan dalil.
Ya, Tuhan Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Allah yang mengasihi adalah Allah yang merelakan dirinya menjadi sama seperti manusia. Bukti kasih Allah yang begitu nyata ada di dalam diri Yesus. Dia tidak mau manusia kecapean berulang kali mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa, tetapi tidak mampu menyelamatkan mereka secara utuh dan secara sempurna. Maka firman Allah menjadi manusia dengan memberikan dirinya sebagai korban yang pantas dan kekal. Kita baca dalam Ibrani 4, ini sindiran untuk orang yang kemarin merayakan hari raya Idul ya. Hari raya ngalor ngidul. Dalam Ibrani 4 ya. Bentar, Ibrani 4 ayat Ibrani 4. Bukan Ibrani 4 deh. Nah, Ibrani 10 ya, bukan Ibrani 4. Ibrani 10 ayat 4 kita baca. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau dari kambing jantan menghapuskan dosa. Nah, apa yang mungkin? Kita baca di ayat ke-10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak mendapatkan penghapusan dosa. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi persembahan yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya itu hanyalah Tuhan Yesus, bukan lembu atau kambing atau domba. Ya, percuma kalian. Apa acara makan-makan itu ya. Kemarin ada teman saya yang nanya, kenapa sih lu nggak ikutan? Ya saya dimintain tolong untuk motong-motong daging ya, jadi bacer dadakan mereka gitu ya. Saya sih nggak menganggap itu sebagai bukti kalau saya mengakui iman mereka, enggak. Saya anggap itu sebagai mukbang, makan-makan ya. Daging babi kok di rumah. Ya, saya masak pakai Indomie rebus. Masih ada tuh berapa kilo tuh. Ya karena enak kok dicampur, coba ditanya. Di mix gitu, dioplos. Istrinya dikasih anaknya. Apa ini? Udah bingung, dia udah mentok, dia mau bantah argumentasi saya dengan data saya. Dia bingung, makanya dia ngomong sesuatu yang nggak tahu ini apa. Nah, tapi kalau kita makan daging korban mereka dosa atau enggak? Saya sudah pernah jawab ya. Ada dalam 1 Korintus 10 ayat 34 kalau saya tidak salah, kita coba buka ya. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 tentang makanan persembahan berhala. Oh, oke. 1 Korintus 10 ayat 30. Bentar. Ayat 27, 1 Korintus 10 ayat 27 kamu baca. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepada kamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kau baca 28, 29, 30, 31, 32, 33. Itu jawabannya. Silakan dibaca. 1 Korintus 10 ayat 27 sampai dengan 33. Gitu ya, silakan dibaca dulu. Jadi intinya kalau teman-teman dikasih makan atau diundang, ayo makan yuk, lagi ngerayain ini oleh orang-orang yang tidak percaya, jangan menolak. Tapi baca di situ ada tapinya. Kalau itu menjadi batu sandungan, silahkan dihindari. Ya, baca di situ Rasul Paulus menasihati loh. Kita makanya orang Kristen itu nggak hanya dituntut untuk cerdas, tapi kita juga harus penuh hikmat. Ya, kita tahu mana saat-saat yang bijak, kita tahu makanya harus wise ya. Kita kemarin selama sebelum hari raya Pentakosta kita mohon novena Roh Kudus. Nah itu ada roh hikmat, roh kebijaksanaan, itu yang harus ada di dalam diri orang Kristen, dan itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan kasus ketika diundang atau dikasih pemberian makanan, silahkan makan selama tidak jadi batu sandungan oleh saudara seiman gitu. Nah, kalau kita berbicara contoh misalkan ada mungkin yang mempermasalahkan, waktu itu juga saya pernah bahas di Kisah Para Rasul 15 ayat 29.
Kita baca. Kisah para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Oke, kita baca. Ketika berbicara mengenai kisah para Rasul 15, itu berbicara tentang tuntunan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang sebagai